adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. Krisis lingkungan ini ditandai dengan tercemarnya lingkungan sekitar, baik itu pencemaran udara, tanah, atau air yang disebabkan oleh bencana alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah faktor penyebab krisis lingkungan. Yang pertama adalah banjir. Curah hujan yang terus-menerus akan membuat sungai meluap sehingga terjadi banjir dan mengakibatkan kerusakan tempat tinggal manusia dan juga bangunan lain, serta lapisan tanah yang subur akan hilang terbawa air. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi mengakibatkan banyak bangunan roboh, terjadinya tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Yang tiga, gunung meletus. Gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan materi lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir jika musim penghujan tiba. Yang kelima, limbah industri. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang keenam, menebang hutan secara liar. Hutan yang gundul akibat penebangan liar dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti membakar sampah, menggunakan pestisida, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah diakibatkan adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kecerobohan limbah, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat lain seperti arsen, besi, kadmium, kromium, dan lain-lain. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat kimia yang masuk ke dalam sumber air seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah air yang tercemar akan berbau keruh dan berwarna sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Sumber-sumber pencemaran udara yaitu berasal dari transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran, gas pembuangan pabrik, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, denitrifikasi, kebocoran tangki gas, uap pelarut organik, dan gas metana dari tempat pembuangan akhir sampah. Berikut adalah jenis-jenis polutan berbahaya. Yang pertama adalah materi partikulat atau PM. Kendaraan bermotor dan hasil pembakaran pabrik dapat mengeluarkan limbah yang mencemari udara, apalagi jika disertai dengan kebakaran hutan yang terjadi saat kemarau. Udara di sekitar kita akan dipenuhi oleh materi partikulat atau PM dan cairan berbahaya yang memenuhi atmosfer. Yang kedua, sulfur dioksida. Pembakaran bahan bakar fosil dapat melepaskan zat berbahaya seperti sulfur dioksida ke atmosfer. Gas ini juga dapat muncul ketika letusan gunung berapi. Yang ketiga, karbon monoksida. Pencemaran udara yang terjadi akibat limbah pabrik dapat melepaskan karbon monoksida yang cukup berbahaya. Zat ini dapat menghambat jumlah oksigen yang dibutuhkan organ dan jaringan tubuh. Yang keempat, NO2 atau nitrogen dioksida. Emisi berbahaya ini berasal dari kendaraan bermotor, industri, bahan bakar fosil, dan kompor yang menggunakan gas. Yang kelima, ozon. Emisi dari kendaraan bermotor dan sinar matahari dapat membentuk ozon yang merusak tanah. Ozon yang berada di permukaan tanah dapat merusak kesehatan makhluk hidup. Dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan, yaitu dapat mengakibatkan penyakit asma, kanker paru-paru, gangguan kesehatan jantung, tipes, penurunan fungsi hati dan ginjal, diare, dan hepatitis A. Berikut adalah upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya mengatasi pencemaran udara.
yaitu dengan memperbanyak berjalan kaki dan bersepeda, menanam tanaman penangkal polusi, hindari kebiasaan membakar sampah, berhenti merokok, dan menghemat listrik. Yang kedua, upaya mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan daur ulang terhadap sampah yang ada di rumah. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida. Dan yang terakhir, selalu mengolah limbah industri sebelum dibuang. Yang ketiga, upaya mengatasi pencemaran air. Penggunaan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk pabrik. Kemudian, tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai atau danau. Yang ketiga, mengurangi penggunaan deterjen. Yang keempat, pengolahan limbah air dari pabrik atau industri dengan benar. Dan yang terakhir adalah melakukan penghijauan atau reboisasi. Berikut adalah gangguan kesehatan akibat logam berat. Yang pertama adalah gangguan kesehatan disebabkan oleh timbal, yaitu berupa gangguan neurologi atau susunan saraf, gangguan fungsi ginjal, gangguan sistem reproduksi, dan gangguan saraf. Yang kedua, gangguan kesehatan akibat merkuri. Keracunan merkuri yang akut dapat menyebabkan terjadinya kerusakan saluran pencernaan, gangguan kardiovaskular, kegagalan ginjal, dan lain-lain. Yang ketiga, gangguan kesehatan akibat kadmium. Keracunan kadmium dapat menyebabkan gejala nausea atau mual, muntah, diare, anemia, dermatitis, pertumbuhan lambat, kerusakan ginjal, dan degenerasi testikular. Yang berikut, gangguan kesehatan akibat arsenik. Arsenik dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kulit berwarna gelap atau hiperpigmentasi, infeksi kulit atau dermatitis, kegagalan fungsi sumsum tulang, infeksi bronkus atau bronkitis, edema perut, penurunan daya tahan tubuh, dan nyeri pada perut. Dan yang terakhir adalah gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kromium. Efek kromium pada sistem pernapasan berupa kanker paru, pada kulit berupa ulkus kronis, pada pembuluh darah berupa penebalan oleh plak pada pembuluh aorta, dan pada ginjal berupa nekrosis tubulus ginjal. Sekian penjelasan tentang krisis lingkungan. Terima kasih.